curhat lewat podcast, boleh banget. Atau mungkin berbagi cerita horor, ya kan? Ini cerita horor di FIB dibahas di podcast. Terus buat teman-teman mungkin yang suka baca puisi terus ngerasa gue bisa tahu ketemu teman-teman nih, padahal gue ada puisi baru gitu, ya udah kita rekam aja lewat podcast terus dibacain, keren banget. Atau mungkin ada yang mungkin berpikiran muspus, boleh banget. Halo teman-teman sastra Indonesia, selamat datang di podcast Kemasindo. Di podcast episode pertama, perkenalkan, namaku Denny, mahasiswa sastra Indonesia angkatan 2018. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku mau say hi dulu sama teman-teman semua. Tetap semangat buat teman-teman yang sedang kuliah daring, sedang ngerjain tugas, atau sedang ngurus skripsi. Pokoknya semangat, semoga kita semua diberi kemudahan. Karena emang dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Terus buat teman-teman yang sedang rebahan, semangat juga. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang sedang nangkep ayam di status WhatsApp. Ya semoga segera ketangkep ayamnya. Apa sih? Terus mengingatkan juga nih buat teman-teman, pokoknya tetap di rumah aja, jaga diri, jangan lupa cuci tangan. Ya, semoga ini bisa segera berakhir, kita bisa segera bertemu, bisa segera beraktivitas seperti biasa, kuliah offline, ngobrol-ngobrol. Kan kangen juga kan, cuman sendirian, nggak ada teman gini juga susah juga, nyari makan juga agak susah, was-was. Ya semoga ini bisa segera berakhir. Nah, kembali lagi ke bahasan pertama. Di episode pertama kali ini kita cuma mau ngenalin podcast, belum bahas apa ya secara spesifik apa-apa gitu yang mau di sharing. Kita cuman bahas podcast itu apa, terus bagaimana 5W1H lah pokoknya. Nah, jadi kenapa Kemasindo bikin podcast? Ya, pertama kita pengen nambah media sosial, nambah platform. Karena sebelumnya kan Kemasindo cuma punya Instagram. Ya, Instagram doang. Terus untuk tahun ini alhamdulillah kita bikin website atau bikin laman namanya kemasindo.fib.uns.ac.id. Teman-teman bisa cek website kita atau laman kita. Di situ ada ya agenda-agenda Kemasindo, terus ada beberapa tulisan teman-teman yang dimuat. Teman-teman bisa cek di situ, ada ya puisi, cerpen, resensi buku dan lain sebagainya. Terus kita ada Twitter baru Kemasindo UNS _ Nah, teman-teman bisa follow, jangan lupa di follow, itu baru banget, masih fresh. Terus ada lagi YouTube Kemasindo UNS, itu nanti di YouTube bakal kita isi dengan ya sama agenda-agenda Kemasindo, bakal kita buat dalam versi video, mungkin after movie atau kaleidoskop. Jadi teman-teman bisa subscribe YouTube-nya Kemasindo. Terus kita ada lagi Facebook Kemasindo UNS. Ada lagi isu. Nah, isu ini buat ngupload tulisan versi digital. Semisal kita ada bulletin katarsis, kita bakal upload versi digitalnya di isu. Terus ini rencana juga buku-buku sajak beberapa tahun terakhir bakal kita up juga di isu. Jadi teman-teman bisa baca buku-buku sajak. Tuh, mungkin kan selama ini buku sajak cuma cetak buat 2 angkatan kan. Kita berharap dengan versi digitalnya kita up di isu, teman-teman bisa baca, semua angkatan bisa ngecek, alumni-alumni juga kalau mau bisa baca buku kita. Ya, itu. Jangan lupa ya di follow, diikuti, di komen juga media sosial baru Kemasindo. Terus kembali lagi tadi ke awal podcast. Kenapa podcast? Ya itu tadi, kita pengen nambah platform, terus kita pengen ada media berbagi dengan gaya baru lah ibaratnya. Karena mungkin selama ini Kemasindo modelnya satu arah. Nah, kita berharap dengan adanya podcast, karena dari kita rencananya juga podcast bisa diisi oleh siapapun. Maksud kami bisa diisi oleh teman-teman sastra Indonesia yang masih aktif, mahasiswa sastra Indonesia yang masih aktif bisa banget ngisi podcast gitu. Nah, terus oh iya, kita belum bahas ya kenapa nama podcastnya Obrolan 404. Nah, jadi awalnya kita sebenarnya udah ada nama dulunya sebelum Obrolan 404, namanya itu Kemasindo Podcast, atau kita nyingkatnya itu Kepo. Cuman ternyata Kepo itu udah ada yang make gitu kan.
Akhirnya kita ganti obrolan 404. Yang dimaksud dari obrolan 404 itu obrolan, maksudnya itu kita bisa ngomongin apapun. Itu obrolan. Terus 404 itu karena di ruang 404 kan sekarang udah jadi sekre kan, alhamdulillah. Jadi oh iya, buat tahun ini kita udah punya sekre di FSRD lantai 4, ruang 404 itu udah jadi sekre fix, sudah nggak dipakai kelas lagi. Jadi untuk ke depan bisa dimanfaatin oleh teman-teman semua untuk rapat dan lain sebagainya. Selain itu juga di 404 nanti bakal dijadiin ruang baca. Mungkin buat teman-teman yang tingkat akhir mau nyari referensi skripsi, boleh banget main-main ke 404, dibaca-baca, karena banyak buku kan, bisa banget dibaca-baca, cuman nggak boleh dibawa pulang. Nah itu mungkin dari kita pengennya, ya udah nama podcastnya obrolan 404, itu maksudnya kita ya semacam obrolan sekre lah di sekre. Nah, ini podcastnya semacam ya udah kita ngobrolin apapun bebas kayak di sekre. Kalau di sekre kan kita bebas ya, bisa ngobrolin apapun. Karena mungkin di sekre ya mungkin lebih sering dipakai rapat, cuman kita juga sering ngobrolin hal-hal di luar organisasi gitu. Ya apapun, kadang bercanda, kadang serius. Nah kita berharapnya juga podcast ini bisa gitu sebagai media sharing, ya apapun, nggak harus terpaku sama satu tema. Itulah kenapa namanya obrolan 404. Nah terus itu mungkin udah ya tadi ya. Siapa yang bakal ngisi itu teman-teman boleh banget, mahasiswa aktif sastra Indonesia boleh ngisi. Terus isinya apa aja bebas. Nama, perkenalan nama udah. Terus oh ya, yang terakhir nih, nanti kan karena ini yang ngisi semua bisa ngisi, kita juga udah nyiapin semacam prosedur atau SOP buat teman-teman yang mau ngisi podcast. Ya nanti teman-teman bisa baca di postingan kita, itu udah ada narahubung juga, teman-teman tinggal ngikutin alurnya mau kayak gimana, nanti ya diatur lah gitu. Mungkin di masa-masa kita WFH terus kuliah daring dan sebagainya ini, kita ya udahlah, kita berbagi aja lewat podcast gitu kan. Ya sekalian bisa melepas kangen mungkin buat teman-teman yang belum bisa ketemu sama doinya, curhat lewat podcast, boleh banget. Atau mungkin berbagi cerita horor, ya kan, mungkin cerita horor di FIB kan dibahas di podcast. Terus buat teman-teman mungkin yang suka baca puisi terus ngerasa nggak bisa ketemu teman-teman nih, padahal gue ada puisi baru gitu, ya udah kita rekam aja lewat podcast terus dibacain. Keren banget. Atau mungkin ada yang mungkin berkepikiran muspus, boleh banget tuh di up. Atau mungkin ada teman-teman yang progresif terus mikir, aku ada tips nih buat teman-teman yang kuliah daring, udah share aja, kita berbagi lewat podcast. Atau mungkin tips supaya IPK 4 ya kan, wih, tips mapres dan lain sebagainya, bahas aja di sini. Atau tips berorganisasi, atau mungkin buat teman-teman pengen ngerosting pemerintah, wah boleh banget ngerosting FIB, wah tambah boleh bahas omnibus law di sini, ya kan, ikut mencerdaskan teman-teman semua, bagian dari propaganda, boleh, bebas, dimanfaatin lah pokoknya. Nah mungkin itu aja sih buat episode pertama kali ini. Maaf juga kalau emang agak gaje ya, suaranya nggak enak denger. Ya karena emang kondisi sendirian, bingung juga nih mau ngisinya sebenarnya. Awal episode pertama mau di siapa gitu kan, karena emang nggak bisa susah buat komunikasi sama teman-teman yang lain. Ya udah akhirnya kita cetuskan buat episode pertama perkenalan ya agak gaje gini, nggak jelas ngelor ngidul gitu kan. Ya semoga dengan episode pertama kali ini teman-teman jadi kita semua bisa saling menguatkan, bisa saling berbagi, bisa tambah deket gitu kan di masa-masa sulit ini. Walaupun kita social distancing, bukan social distancing, kayaknya dari WHO baru ya, physical distancing ya. Physical distancing ini kita bisa tetap bisa ngobrol lewat podcast, ya kan. Malah justru menurutku dengan adanya podcast ini kita ya udah bisa saling berbagi ilmu, ya kan, berbagi keluh kesah, ya asik gitulah. Apa ya, nggak jelas banget ya, boy. Ya itulah pokoknya intinya buat episode pertama kali ini. Buat teman-teman semua, kembali lagi aku mau ngingetin tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan. Oh ya, jangan lupa juga olahraga, karena emang nggak kemana-mana kan. Boleh tetap olahraga ringan, ya apalah, mungkin push up, sit up,
squat jam 100 kali dan lain sebagainya. Pokoknya tetap jangan lupa olahraga ya. Karena kemarin adalah orang yang di rumah terus gak olahraga malah badannya sakit semua. Ada kan? Ada pasti. Jangan lupa olahraga. Nah, udah itu sih mungkin episode pertama. Dari tadi gitu aja ya. Udah episode pertama udah diulangi lagi. Mohon maaf ya kan gak jelas. Ya udah itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.